Terima kasih kalau malam ini saya boleh bersaksi. Nama saya Tri Ratnaningsih. Saya dulu lahir di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Saya mempunyai latar belakang lingkungan yang begitu berbeda-beda. Kakek saya beragama Buddha Kejawen, sesepuh Buddha Kejawen. Ibu saya seorang Muslim Tulen. Lingkungan saya juga macam-macam, ada Kristen juga. Nah, sejak kecil, sejak umur 4 tahun, saya sudah ditinggal ibu. Ibu sudah meninggal. Dan menurut cerita orang tua, sejak saya di kandungan 7 bulan, bapak saya sudah meninggalkan ibu saya untuk menikah lagi di tempat lain. Jadi saya terlahir tanpa bapak. 4 tahun kemudian tanpa ibu, saya hidup bersama seorang nenek dan kakek. Perjalanan waktu di dalam saya masih kecil, hidup saya selalu bertanya-tanya. Saya menjadi seorang yang Muslim, saya bertanya-tanya, Allah itu seperti apa? Allah itu ada tidak? Kalau seandainya ada, bagaimana wujudnya? Seperti apakah beliau itu? Adilkah dia? Kalau seandainya dia adil, kenapa saya miskin? Kenapa setiap kali saya pergi ke rumah saudara? Karena pada waktu kecil, saya sangat-sangat miskin dan untuk makan pun susah. Kalau saya pergi ke rumah saudara, mereka tutup pintu. Kenapa kalau Allah itu ada, tetangga saya itu bisa makan enak, punya rumah bagus, sedang saya tidak? Dalam hal yang demikian membuat saya mencari-cari dan bertanya-tanya. Karena di dalam Muslim, Allah itu jauh. Allah itu suatu zat haram untuk dibayangkan. Bagi saya, Tri Ratna kecil, bagaimana mungkin saya bisa bercerita kepada Allah kalau saya tidak bisa melihatnya? Tetapi karena pemahaman saya waktu itu adalah di dalam Muslim, jadi saya mencarinya sesuai syariat-syariat agama. Saya tidak berpikiran tentang hal lain. Saya menjadi seorang yang fanatik. Saya berkerudung syar'i. Bukan karena pengen saya terlihat baik, tetapi karena memang satu hal di dalam diri saya adalah bahwa tentang surga dan neraka itu jelas. Di dalam pemahaman akidah saya yang dulu, semuanya itu mudah-mudahan. Sedangkan saya berpikir begini, dari pagi sampai pagi, saya ini tidak lepas dari yang namanya berbuat tidak baik. Pahala saya dengan perbuatan jahat saya sangat-sangatlah tidak imbang. Lebih banyak jahatnya saya. Mungkinkah saya berada di sorga? Sedangkan nanti kalau meninggal pun, saya akan ditanya lagi di alam kubur. Sungguh ini sebuah pertanyaan yang tulus dari hati saya, saudara. Bukan karena saya orang-orang lain mempengaruhi saya, tidak. Tapi itu sungguh-sungguh pertanyaan saya. Saya membayangkan, kalau saya masuk surga itu seperti rambut dibelah 7, yang setajam pedang. Bagaimana mungkin saya bisa ke sana? Akhirnya perjalanan waktu, saya menjadi pribadi yang sangat fanatik. Saya terus mencari, dan saya terus mencari. Tahun 90, saya pergi dari kota kelahiran saya pergi ke kota lain. Di kota saya yang baru,
maaf saudara, kepotong. Sebelum saya pergi, saya mengalami satu peristiwa yang begitu luar biasa dalam hidup saya, yang itu membuat hati saya pedih. Sepertinya saya tidak punya masa depan. Sepertinya harapan hidup saya sudah hancur, sehingga saya pergi ke kota lain, dan peristiwa itu saya simpan di dalam hati saya. Hanya Allah dan saya yang tahu. Perjalanan waktu sampai saya besar, saya tetap menjadi muslim yang fanatik untuk mencari yang namanya surga. Saya dididik, saya masuk di dalam satu perkumpulan garis keras. Saya masuk dididik untuk menjadi laskar jihad. Bukan karena saya ingin memusuhi orang lain, tetapi saya ingin masuk surga. Tetapi hal itu tidak juga membuat hati saya tenang, tidak membuat hati saya damai, padahal semua syariat sudah saya lakukan. Akhirnya perjalanan waktu, saya kelelahan saudara, saya mengalami depresi yang luar biasa, sampai pada akhirnya saya menjalankan puasa penuh. Saya melakukan seluruh akidah, ajaran, dan di tengah malam saya melakukan sholat tahajud. Dalam tahajud itu saya bertanya, ya Allah, jalan lurus yang benar yang bisa saya bawa saya ke surga itu, jalannya mana? Di dalam hati saya berkata begini saudara, kalau engkau mau masuk surga dan selamat, engkau ikut Yesus Kristus. Saya tidak percaya dengan begitu saja, buat saya itu suara setan. Tetapi esok hari, di jam yang sama, jam 1, jam 2, saya berdoa lagi. Ya Allah, jalan lurus yang membuat saya harus masuk surga itu, jalan mana? Kembali suara itu datang, saudaraku. Kalau engkau ingin masuk surga, engkau ikut Yesus. Saya tetap tidak percaya. Bagi saya, akidah saya yang dulu adalah harga mati. Tetapi saya esok hari yang ketiga, saya bertanya lagi. Ya Allah, jalan lurus yang benar yang membawa saya ke surga itu, di mana? Suara itu kembali dari hati saya ini, saudara. Dari hati saya menggema. Saya seperti dilingkupi oleh kuasa yang saya tidak sanggup melawannya. Suara itu berkata dari hati saya, tidak menggema di ruangan, tapi menggema untuk saya, di dalam pikiran saya, berkata, kalau engkau mau masuk surga, engkau ikut Yesus. Akhirnya karena saya tidak tahan, saya berdiri, saya lipat semua mukena saya, semua saya lipat, saya rapikan, saya tantang. Hai Yesus, kalau engkau Tuhan, buktikan sama saya. Pagi hari, saya menelpon seorang teman saya yang beragama Kristen. Saya bilang sama dia, tolong dong antarin saya ke Pak Pendeta. Nah, teman saya kaget, tapi dia tidak bertanya-tanya. Akhirnya oke, janjian kami pergi ke pendeta. Kami belum pernah mengenal sebelumnya. Pada waktu saya bertemu dengan Bapak Pendeta ini, Bapak Pendeta ini tiba-tiba bercerita, saudara. Menceritakan kisah hidup seseorang. Dan yang dia kisahkan itu dalam hati saya dan pendengaran saya yang saya tangkap, itu adalah kisah hidup saya. Sebuah kisah yang saya simpan rapat-rapat di kota kecil itu yang saya bawa pergi ke kota lain. Karena saya patah hati, saya tidak menemukan benar-benar kedamaian, Allah yang benar yang mana, saya sendirian. Nah, akhirnya saya bilang, saya berpikir begini, bukankah
yang disembah oleh Bapak Pendeta ini Yesus Kristus. Sedangkan yang saya berjanji di dalam hati saya itu kepada Allah saya. Berarti kalau saya berjanji kepada Allah dan Allahnya Bapak Pendeta ini dengar, berarti Allahnya Bapak ini ya Allah yang saya cari-cari. Berarti Yesus Kristus itu Tuhan. Akhirnya saya berkata kepada Bapak Pendeta, hari ini juga saya ikut Yesus. Tetapi Bapak Pendeta bilang, Ibu jangan, kami tidak mengkristenkan orang, katanya. Tidak Bapak Pendeta, saya oleh karena Yesus telah datang kepada saya dan meyakinkan saya ikut sendiri. Saudaraku yang perlu ketahui bahwa apa yang saya rahasiakan di dalam hidup saya, saudara, saat saya mengenang peristiwa ini, hati saya sedih, tetapi saya juga mau bicara kepada setiap saudara yang mendengar, kepada para wanita. Yesus Kristus adalah penyelamat. Yesus Kristus tahu segalanya tentang hidup kita. Saya pada waktu muda, saya diperkosa, saudara. Dan itu saya simpan seumur hidup saya. Dan ternyata, apa yang saya simpan, Yesus tahu. Disitulah saya bertekuk lutut. Saya pulang setelah ketemu Bapak Pendeta. Saya pulang. Di dalam kamar saya berkata, Yesus, mulai hari ini, tahun itu adalah tahun 1998. Mulai hari ini, saya menyerahkan seluruh hidup saya kepadamu, sebab saya tahu Allah yang saya sembah adalah Engkau, dan Engkau menyatakan dirimu kepada saya yang saya cari seumur hidup saya. Seumur hidup saya akan mengiring Engkau. Seluruh anak cucu keturunan saya serahkan kepada Engkau. Dan sejak itu, saudara, hati saya damai. Hati saya damai, saya merasakan damai. Tenang, waktu saya berkata saya mengiring Yesus. Karena saya adalah pribadi yang radikal, saya tidak menyembunyikan jati diri saya saat saya menerima Kristus dalam hidup saya. Saya berkata kepada tetangga-tetangga saya, pada waktu itu adalah bulan Ramadan, anak saya masih kecil-kecil. Saya berkata kepada tetangga, karena tetangga bilang, Ibu ayo ke masjid. Saya bilang, tidak, saya sekarang ke gereja, saya Nasrani. Mereka semua kaget. Saya juga pergi ke sekolah anak saya. Bapak, mohon maaf, anak saya sekarang tidak ikut pesantren, tetapi kami sekarang sudah Nasrani. Mulailah penganiayaan terjadi, saudara. Bagi saya, waktu firman Tuhan berkata, supaya saya tidak malu mengakui Tuhan di hadapan manusia, supaya Tuhan Yesus juga tidak malu mengakui saya di hadapan malaikat dan Bapa, maka saya mengumumkan bahwa saya ikut Tuhan Yesus Kristus. Penganiayaan mulai terjadi dan firman Tuhan digenapi. Saat sore hari, saya dipanggil sama tetangga. Hari itu hari pertama bulan Ramadan. Di depan rumah, saya dikelilingi seluruh tetangga-tetangga saya dihakimi. Saya tidak bisa berkata apa-apa, karena saya waktu itu belum paham apa-apa. Yang saya yakini adalah hati saya damai dan tentram bersama Tuhan Yesus. Setelah sekian jam saya dihakimi, mereka pulang masing-masing, saya pulang ke rumah. Besok hari, pada kalau nggak salah pukul 8 malam, aparat mendatangi rumah saya dan berkata begini, Ibu, suasana di perumahan ini sangat panas. Apakah Ibu mau balik kepada akidah yang lama?
Karena kalau ibu tidak kembali kepada akidah yang lama, ibu akan dibantai. Saya cuma bilang, terima kasih Bapak, karena saya berpikir begini saudaraku. Saat itu saya hanya berpikir simpel saja. Seandainya saya mati pun kali ini, saya masuk surga. Kalau saya kembali ke akidah yang lama, dari kecil sampai besar saya ada di sana, dan saya tidak mendapat kepastian, dan saya akan binasa. Lebih baik saya mati hari ini, dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya bapak-bapak aparat berkata begini, oke Ibu, kami pulang. Kami tidak akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa terhadap Ibu. Seandainya besok terjadi apa-apa, kami lepas tangan. Saya cuma bilang, terima kasih Bapak, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Dan esok hari saudaraku terkasih, benar, saya dikepung massa. Bunuh saja Yahudi, bantai saja Nasrani, semua kata-kata itu dilontarkan. Saya cuma diam, saya tidak berkata apa-apa. Saya menutup pintu, hanya bisa berdoa begini. Tuhan Yesus, lindungi kami mau tidur. Hanya itu yang bisa saya katakan, saudaraku terkasih. Dan ternyata esok hari, semuanya sudah tidak ada. Semua sudah tidak ada. Telepon rumah kami terus berdering menanyakan keselamatan kami. Dan kami bersyukur banyak saudara-saudara yang berdoa untuk kami. 1 minggu kemudian setelah peristiwa pengemukan ini terjadi, tiba-tiba tetangga kami itu ada yang sakit, ada yang enggak, ada yang sakit, ada yang enggak. Nah, ada satu orang yang baik hati berkata kepada saya begini, Ibu, orang-orang yang sakit itu, yang waktu malam itu ikut mengepung Ibu. Nah, saya bertanya kepada Bapak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Bapak Pendeta bilang, Ibu, kunjungi mereka, doakan mereka. Bagaimana mungkin saya berdoa? Berdoa dalam hati saja. Dengan agak tidak enak, tapi saya tetap mengikuti, saya belajar. Akhirnya saya kunjungi mereka satu-satu, saya kunjungi saja, dan ternyata ajaib, saudara. Setelah saya kunjungi, mereka sembuh. Nah, saudaraku terkasih, itulah fungsinya pengampunan. Setelah peristiwa itu, Tuhan pindahkan saya ke tempat lain. Nah, ada satu peristiwa lagi dalam hidup saya, karena saya belum begitu paham betul tentang kekristenan. Saya masuk ke dalam satu wadah ministry yang saya berpikir, ya mungkin ini memang Kristen sesungguhnya seperti ini gitu. Nah, kami bagus bergerak di bidang anak jalanan, melayani selama bertahun-tahun. Tetapi di dalam waktu berjalan, pelayanan ini, ministry ini mengalami penyimpangan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya, bahwa harta kita harus diberikan, bahwa kawin cerai itu tidak apa-apa. Saya yang belum paham, saudara, bertahun-tahun saya ada di sana dan kami didoktrin oleh hal yang salah. Saudaraku terkasih, di dalam mengikut pelayanan ini, hidup saya hancur. Rumah tangga saya hancur. Kehidupan, harta semuanya hancur. Tapi saya masih bersyukur. Anak-anak saya baik semua. Oleh karena pengalaman ini, saya akhirnya sekolah teologi. Dan saya mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dan saya bersyukur anak-anak saya 2 juga sekolah teologi. Saudaraku terkasih, dari kesaksian hidup saya ini,
bagi saudara-saudara, bagi para wanita di luar sana yang sedang terpuruk, Yesus adalah sumber jawaban. Bagi saudara yang takut mati, bagi saudara yang tidak tahu jalan kebenaran, di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan, saudara. Di dalam Yesus ada kepastian, ada kekekalan. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa. Bagi saudara-saudaraku saat ini yang sedang melayani, bahwa kita harus mengiring Tuhan dengan benar, sesuai dengan firman Allah, supaya jiwa-jiwa yang baru tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang seperti yang saya rasakan, saudara. Saya baru mengalami kebangkitan 4 tahun yang lalu. Dari sejak awal itu saya mengiring Tuhan. Bagaimana saya dulu hidup dalam kesesatan karena ketidaktahuan akan Tuhan. Setelah saya mengenal Yesus, oleh karena kebodohan saya masuk di dalam ajaran-ajaran yang mengaku bahwa percaya Yesus, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan Injil kebenaran. Demikian saudara kesaksian saya. Saya kembalikan kepada. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana proses Murtadin menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dia dari kecil dia tidak mengenal muka seorang ayah. Dia tidak mengenal yang namanya kasih sayang dari seorang ayah. Dan begitu pula dia baru 4 tahun, dia ditinggalkan oleh ibu kandungnya karena dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dari situ dia diasuh oleh seorang nenek dan kakek. Dan ketika dia besar, dia mencari tahu kebenarannya. Dia haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan semakin hari, semakin dia besar, sehingga dia harus mencari Tuhan. Dan suatu ketika dia harus tantang Tuhan, karena dia pengen tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Namun tidak mudah memang kalau kita menjadi pengikut Kristus. Pasti ada tantangan, ada masalah, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Jadi kita memang harus siap semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di balik itu, ketika kita bertahan dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka akan berubah menjadi sukacita, ketenangan, kegembiraan, damai sejahtera pasti melimpah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Seperti Murtadin ini yang sangat luar biasa, dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi di mana-mana dan menjadi berkat oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, saya akan membaca firman Tuhan dan merenungkan dari 1 Yohanes pasal yang ke 2 Yohanes, surat Yohanes yang kedua pasal 1 ayat yang keempat sampai 11. Di bawah perikop mengatakan bahwa tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu,
tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak mungkin tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini surat Yohanes menulis surat ini untuk orang-orang percaya atau jemaat dalam gereja Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kenapa dia harus tekankan untuk terus tetap tinggal atau hidup di dalam ajaran Kristus, dan tekankan harus hidup dalam kasih. Kasih inilah Bapak Ibu Saudaraku yang susah diterapkan oleh setiap kita. Sehingga Yohanes berulang-ulang kali harus mengajarkan atau menasihati atau mengingatkan untuk hidup dalam kasih Kristus. Dan ini yang sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes selalu menekankan bahwa ajaran ini bukan ajaran yang baru diberitahu atau bukan ajaran yang baru, tapi ajaran ini, firman ini sudah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Jadi itu yang Yohanes tekankan, agar firman ini bukan baru kali ini saya sampaikan, tetapi ini dari dulu. Kenapa Yohanes harus mengatakan hal itu? Karena banyak sekali orang-orang sekarang susah menerapkannya, susah hidup dalam kasih. Jadi saya mengajak Bapak Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita hidup dalam kasih. Dan yang sangat menarik di sini bahwa setiap orang yang, ayat ke-9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat ke-10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yohanes menekankan di sini harus tinggal di dalam ajaran Kristus, di dalam kebenaran. Hanya Kristuslah kebenarannya. Hanya Kristuslah satu-satunya kebenaran yang sungguh luar biasa, tidak ada tandingnya. Dan kenapa Yohanes harus menekankan harus hidup dalam kasih, harus terus tinggal dalam Kristus? Karena banyak penyesat telah muncul, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak berasal daripada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali dari dulu sehingga sampai sekarang. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah tinggal di dalam Kristus, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Kristus. Harus hidup di dalam kasih Kristus. Sebab kalau kamu tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ajaran kebenaran, tidak tinggal dalam kebenaran Kristus, maka pasti tidak memiliki Allah.
Tetapi ketika saya dan Bapak Saudara tinggal di dalam ajaran kebenaran Kristus, ajaran yang kebenaran yang memerdekakan saya dan Bapak Saudara, pasti memiliki Bapa maupun anak. Dan ingat, hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran penyesat. Harus waspada itu Bapak Saudaraku, supaya jangan kehilangan apa yang telah kita kerjakan itu, yaitu keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya sangat senang Yohanes ini menekankan atau menasihati atau mengingatkan orang-orang percaya agar kebenaran Kristus ini tetap terus diterapkan, tetap terus kita hidup di dalamnya. Sebab ketika kita tidak hidup dalam kasih Kristus, tidak hidup dalam kebenaran Kristus, maka pasti iman saya dan Bapak Saudara akan goyah ketika datang ajaran-ajaran penyesat, ajaran-ajaran palsu, penyesat sampai sekarang Bapak Saudara. Jadi untuk itu harus waspada. Jadi ya, kita sungguh luar biasa memang si murtadin ini, bagaimana dia harus menantang Tuhan, harus mencari Tuhan, harus betul-betul hidup dalam kebenaran. Dan ketika dia menantang Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepadanya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga dia dapat mengerti, dapat memahami, sehingga dia dapat melihat kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku agar tetap hidup di dalam ajaran Kristus, tetap hidup dalam kebenaran Kristus, tetap hidup dalam kasih Kristus. Harus memang kasih ini kita harus terapkannya. Memang ini tidak gampang Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah untuk menerapkannya. Itulah yang sulit untuk diterapkan oleh manusia dari dulu hingga sampai sekarang. Tetapi ingat, ketika kita tinggal di dalam kebenaran Kristus, pasti kita dimampukan oleh Tuhan untuk menerapkannya, kasih ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sampai di sini kesaksian dan firman Tuhan. Semoga kesaksian dan firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan Bapak Saudara, dan iman saya dan Bapak Saudara semakin kuat, kokoh dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan tetap terus hidup dalam ajaran kebenaran Kristus yang penuh kasih, supaya kita tetap terus ada dalam kebenarannya dan tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat, oleh penyesat-penyesat yang telah menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.